berpendapat kami kaji dulu. Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya ada apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin kita tetap di posisi undang-undang sekarang. Ya, 6 tahun kali 3 kan 18 tahun itu lama juga. Ada positif negatifnya. Kami prinsip dari Kemendagri kami mengkaji. Nanti kalau nanti ada apa dari DPR, saya dengar akan mengambil inisiatif untuk revisi, ya kita akan hadir menyampaikan pendapat setelah kami kaji. Dan juga kami mengundang beberapa tokoh-tokoh ya yang paham mengenai masalah desa, penggiat desa, itu kita dengar juga suaranya. Yang kedua, hari ini saya dengar ada aksi juga penyampaian pendapat di muka umum oleh PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada 3 yang mau disampaikan. Kemarin sudah ketemu lagi. Baik pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama dengan Pak Surta dan juga Pak Yusuf yang bergabung secara Zoom. Nah, kalau Mendagri tadi mengatakan akan mengkaji dulu Pak dampak-dampaknya ketika tuntutan dari Pak Surta dan kawan-kawan dari 6 tahun jadi 9 tahun ini akan seperti apa? Karena beberapa pihak juga gelisah, Bayu dan pemirsa, ketika jabatannya dari 6 tahun jadi 9 tahun, kegelisahannya ini bisa mengukuhkan kekuasaan, kemudian potensi adanya kerawanan korupsi. Ini bisa terjadi Pak, apalagi sejak penggunaan atau program dana desa. Bagaimana Pak Surta dan kawan-kawan menjawab kegelisahan ini? Ya, saya pikir kalau untuk itu kan tinggal ada tingkat pengawasan yang lebih baik saja. Tidak terlalu sulit pandangan saya itu. Gitu. Karena di desa itu kan pengawasan juga banyak. Ada BPD di dalamnya kan. Mungkin pihak lawan bekas calon juga pasti dia juga sama amati kita dibawa dalam kinerja kan. Kalau nggak baik dia pasti laporan kok gitu. Bahkan saya lihat lebih fair dan care. Persoalan dana desa dipangpang setiap desa. Bupati, gubernur, wali kota nggak pernah tuh anggarannya dipangpang di depan desa, di depan kantornya. Saya pikir itu udah lebih baik gitu. Oke, meskipun datanya KPK ini juga sempat mencatat Pak, lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa sepanjang 2012 sampai 2021 dan menjerat sedikitnya ada 686 kepala desa. Ini cukupkah sebagai senjata Pak Surta dan kawan-kawan untuk meyakinkan menaikkan masa jabatan jadi 9 tahun? Kalau pandangan saya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 baru 9 tahun dengan jumlah desa 74.961 desa itu hanya baru 600, belum ada 1% loh bicara penyimpangan. Artinya kepercayaan pemerintah terhadap desa itu lebih baik kalau diukur kasus-kasus bagaimana wali kota, gubernur, para anggota dewan lebih besar kan. Dan kemudian pandangan saya KPK Indonesia di pandangan saya gagal dalam hal ini. Kalau bicara hanya kepada desa yang disoroti, harusnya KPK sudah tidak ada sekarang. Kenapa tidak ada? Bukan hanya desa yang jadi persoalan. Yang mengelola dana desa lebih tua mana? Antara kepala desa dengan bupati, gubernur, wali kota. Lebih tua beliau kok. Kenapa sekarang ada KPK? Harusnya sudah tidak KPK. Jadi jangan terlalu mempersalahkan kepala desa. Kalau pandangan saya. Kenapa? Karena kepala desa ini lahir tadi. Dana desa kan hanya baru berapa tahun kemari kan? Anggaplah 8 tahun. Efektifnya 7 tahun. Artinya masih banyak proses pembelajaran. Tapi itu cukup bagus. Kalau diukur dari jumlah desa, ya kan, 74.961 desa, tidak ada 1%. Artinya kepercayaan cukup baik kalau pandangan saya. Kalau misalnya tadi Anda menyebutkan, Pak Surta menyebutkan 1% gitu, tapi kan kajian ICW dari 2015 sampai sekarang itu kecenderungannya meningkat. Artinya bukan berarti 1% itu akan tetap di 1%. Kan kemungkinan itu akan ada gitu Pak. Tidak menuduh, tapi kemungkinan itu pasti ada. Oh, itu manusiawi pandangan saya kan. Tadi saya bilang, latar belakang kepala desa kan berbeda-beda. Saya pernah bicara, beda dengan misalnya Akpol untuk polisi, disiplinnya jelas ada. Kemudian kalau camat ada IPDN, STPDN, ya kan? Kalau ABRI ada Akmil, ya. Kepala desa nggak ada tuh sekolahnya kan? Dia benar-benar alam, ya kan? Nah, tapi saya bilang tadi, ini kan kepala desa jangan baik dipersalahkan, tapi saya bilang diperkaya pengetahuannya untuk minimalisir persoalan dari sebuah kesalahannya. Apa? Ya lihatlah di BIMTEK keuangannya. Ya kan, pengelola keuangan yang lebih baik itu kan lebih bagus sehingga minimalisir persoalannya. Itu pandangan saya. Pak Surta, itu kita bicara mungkin mengenai
dugaan atau potensi korupsi yang menjadi kegelisahan sejumlah pihak. Mungkin Pak Surta bisa menunjukkan optimisme dan juga komitmennya tadi. Tapi bagaimana dengan adanya kegelisahan bahwa dengan masa jabatan yang ditambah, kepala desa yang selama ini mungkin juga ada stigma seperti raja kecil begitu di desa, ini kemudian bisa terbebas dari stigma menjadi sewenang-wenang dengan kekuasaannya, Pak. Itu sih pandangan. Siapa yang bisa mengawasi, Pak, mengenai hal ini? Itu kan pandangan persepsi yang negatif thinking aja terhadap kepala desa. Karena gini loh, setelah saya jadi ketua umum, saya keliling Indonesia, bagaimana melihat teman-teman kami, misalnya di Kepulauan Riau, ya kan? Ada satu kepala desa memimpin beberapa kepulauan. Kebayang nggak tuh, kalau 6 tahun misalnya, dengan dia koordinasi untuk pengayoman desa, ya begitu jauh jaraknya, tidak ada dana operasional. Kebayang nggak tuh? Terus jangan beranggapan dana desa ini hanya untuk membangun desa. Ternyata dana desa untuk membangun gedung desanya tidak bisa dari pusat. Jadi banyak persoalan sebenarnya harus dibenahi. Gitu kan? Nah, kenapa saya bilang... Dan salah satu pembenahan persoalan itu dengan memanjangkan masa jabatan. Di antaranya masa jabatan. Untuk agar lebih soft, lebih masif dalam pembangunan, tidak lagi terputus-putus. Oke. Saya langsung terakhir ke Pak Yusuf ya. Pak Yusuf menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Surta tadi, bahwa menyelesaikan, jadi bukan soal kondusivitas saja, tapi menyelesaikan permasalahan itu memang harus salah satunya dengan perpanjangan masa jabatan. Dan juga Pak Yusuf, Anda mungkin punya juga nggak, bisa merespon nggak tadi apa yang disampaikan oleh Ken? Ada kegelisahan bahwa kepala desa ini jadi raja-raja kecil tersebut gitu di wilayahnya masing-masing. Ya, pertama saya sepakat dengan Bapak Surta terkait dengan bahwa jangan menjelaskan kasus-kasus korupsi yang ada di desa itu seakan-akan desa itu atau tata pemerintahannya tidak benar semua. Karena apa yang sudah terjadi, misal kasus-kasus yang terjadi itu tidak ada 1% kasusnya yang ada di desa-desa itu tidak bisa merepresentasikan mewakili seluruh desa yang ada, kurang lebih 74.000 desa lebih. Kemudian yang kedua, saya di sini sebenarnya terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 ini tidak mau terjebak pada pembahasan 6 atau 9 tahun, karena bagi saya pribadi tidak ada soal 6 atau 9 tahun. Apapun nanti hasil dari kebijakan politik, produk hukumnya, saya pribadi sebagai warga negara yang jelas taat dan patuh. Misal 6 tahun ya saya tidak ada masalah, mau 9 tahun berlaku surut atau tidak surut, saya pun tidak ada masalah. Jadi statement saya tidak perlu dipelintir oleh pihak-pihak tertentu, dikira saya melakukan perlawanan penolakan. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, justru saya memberikan solusi. Begini, solusinya adalah bagaimana kalau kita fokus yang tadi sempat disinggung oleh Bapak Surta. Dana desa yang selama ini ditransfer ke rekening desa, ternyata semenjak munculnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ya, di pasal 28 ayat 8 itu mengatakan bahwa segala kebijakan atau keputusan yang ada pada pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sudah tidak berlaku beserta pasal-pasal penjelasannya. Dan pemirsa harus paham bahwa pasal 72 ayat 2 itu justru yang mengatur terkait dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer setiap tahun. Betul yang tadi disampaikan, justru sekarang kewenangan kepala desa itu sudah dikebiri atau dibatasi. Karena apa? Penggunaan dana desa sudah diatur sedemikian rupa oleh kementerian-kementerian tertentu. Ini yang harus menjadi konsen kita sebagai kepala desa, agar bagaimana kedaulatan desa itu salah satunya ada di kebebasan atau kewenangan kepala desa sebagai kuasa anggaran. Dan sebenarnya produk hukum tertinggi di desa itu yang musyawarah desa, musrenbangdes. Akan tetapi fakta di lapangan hasil musrenbangdes sering dipatahkan dengan program-program dalam tanda kutip ya titipan dari pemerintah pusat. Meskipun kemarin dari Menteri pernah menyampaikan bahwa selagi itu dana masih bersumber dari APBN, artinya masih ada program yang sifatnya mandatori dari cita-cita atau program dari pemerintah pusat. Saya sepakat. Tapi ini terlalu membatasi kewenangan kepala desa dan membatasi aspirasi masyarakat kita yang
tuang dalam dokumen RPJMD apapun musreka mudik, sehingga programnya kadang tidak sesuai. Baik Pak Yusuf, terima kasih Pak Ahmad Yusuf, Kades Penundan Banyu Putih Batang Jawa Tengah, dan juga Pak Surtawijaya, Ketua Umum APDESI. Tentunya suara-suara dari berbagai pihak tadi kalau kata Mendagri masih akan dikaji terlebih dahulu yang terbaik seperti apa. Baik, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali hadir untuk Anda. Terima kasih Pak Surta.